Waalaikumsalam. Sehat? Oke. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya ada pertanyaan sedikit menyikapi berita yang beredar di media sosial, terutama di YouTube Pak Kiai. Sebentar Pak Kiai ya. Berita tentang peresmian makam Habib Hasan Al-Idrus yang disinyalir saudara Habib Hussein Al-Idrus. Menurut Pak Kiai gimana? Saya dari kecil sering ziarah ke Habib Hussein Al-Idrus Luarbatan. Suka dibawa Abah almarhum, guru-guru saya. Setahu saya bahwa Habib Hussein itu tidak punya saudara. Ada juga versi lain bahwa beliau punya saudara tapi tinggal di Hadraul Maut. Ya Allah alam. Tapi yang jelas saya sangat mencintai Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi mungkin berita yang beredar bahwa saya meresmikan Habib Hasan saudaranya Habib Hussein gitu, ya mungkin salah Iya. pengertian aja. Iya. Yang di Pulau Cangkir kan Pak Kiai? Ya, yang di Pulau Cangkir. Terus satu lagi Pak Kiai, media sosial emang parah ini media sosial Pak Kiai. Iya. Berita yang beredar di media sosial di YouTube nih, sebentar Pak Kiai saya cari ya. Wasiat Habib Lutfi kepada Pak Kiai tentang katanya Pak Kiai ditugaskan di wasiat sama Habib Lutfi untuk nyari makam tersebut. Saya sendiri juga nggak percaya Pak Kiai. Habib Lutfi sebagai guru saya, juga saya punya guru Abah Uci, dan banyak lagi guru saya. Kalau secara khusus memberikan wasiat kepada saya nggak pernah. Adapun memberikan nasihat atau kadang ngomel sama saya mungkin, walaupun beliau Habib Lutfi mengenal atau enggak sama saya, tapi saya sering sowan ke sana dengan Abah Uci, dengan Pak Haji Agus Salim. Oh iya. Iya. Jadi saya sangat takjub, sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak Kiai, bagaimana asal muasal Pak Kiai bisa datang ke lokasi tersebut? Memang saya 3 bulan ini keliling ziarah-ziarah ke makam para waliullah di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian saya ziarah ke makam Syekh Kabir Pai Mindi. Kemudian di situ ada informasi bahwa ada makam Habib Hasan. Ya, nggak tahu Habib Hasan siapa. Kemudian saya singgah ke situ. Kurang lebih pada waktu itu jam 2 malam. Selama ini saya kalau ziarah diikuti oleh teman-teman 30 orang, 40 orang, ya paling banyak 50 orang. Kemudian saya suka makan-makan. Nah pas begitu ke situ saya kaget banget. Ada kali 400 sampai 500 orang, banyak banget Yang datang? yang datang. Sedangkan itu kan di tengah hutan menurut saya. Makanya saya juga nggak tahu apa orang semua apa campur jin. Bisa jadi itu Pak. Sedangkan setahu saya kan dulu saya nggak pernah tahu di situ ada makam. Apalagi ada yang mengatakan saya yang menemukan makam, ya saya enggak lah. Karena saya tahu mendengar sejarah dulu Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika meninggal dunia, kemudian
masyarakat Mesir pada waktu itu meminta untuk dimakamkan di Mesir. Kemudian masyarakat Kan'an, Syam juga meminta untuk dimakamkan di sana. Tapi akhirnya dimakamkanlah di pinggir Sungai Nil. Pinggir Sungai Nil. Nah, kemudian waktu berjalan terus sampai ke zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa diperintahkan untuk memindahkan makam Nabi Yusuf ke Syam. Nabi Musa nggak mengetahui di mana makam Nabi Yusuf. Walaupun seorang nabi dan rasul. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan beliau ulul azmi, bergelar al-kalim, secara syariat, secara johiriah nggak tahu. Ya walaupun mungkin secara hakikat mah pasti mengetahui. Iya. Kemudian beliau Nabi Musa menanyakan ke beberapa orang, adalah seorang nenek-nenek yang siap menunjukkan makam Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tapi dengan syarat beliau dijamin untuk ke surga. Akhirnya nenek-nenek itu menunjukkan makam itu. Kemudian dibawalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Logikanya seorang Nabi Musa nggak mengetahui hakikatnya atau makamnya Nabi Yusuf, apalagi saya bukan kiai, bukan ustadz, untuk menemukan makam Abaib dan sebagainya yang cuma merendah aja Pak Kiai. Iya, itu sangat nggak mungkin lah gitu. Oh iya. Iya. Makasih Pak Kiai. Oke, sama-sama. Alhamdulillah ya.